Halo Mitra Super, saya malam ini Guru Dana bersama rekan saya ini dari komunitas YouTuber Lombok, Mas Dani ya? Mas Rudi. Oh Mas Rudi, oke. Mas Rudi kali ini akan berbagi teman-teman sekalian tentang YouTube, bagaimana seluk-beluk YouTube, kemudian bagaimana caranya mengembangkan YouTube dari pemula itu nanti sampai dari proses pengembangan dan menghasilkan itu kira-kira ya. Jadi bagaimana kabar Mas Rudi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Anda juga sehat ya? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Ini datang dari jauh-jauh ya, dari ujung utara ya, Ya. sendiri Mas. Alhamdulillah sendiri. Ya. Tapi tetap sehat kan? Alhamdulillah. Ini saya dengar-dengar ini Mas Rudi sudah sudah mengembangkan banyak channel YouTube tuh. Gimana ceritanya tuh? Iya betul. Izin dulu perkenalkan, nama saya Bang Rudi. Ah. Ya, jadi saya kelola channel ini ada 10. Itu sejak tahun 2019. Dan masih eksis sampai sekarang. Dan 9-nya sudah monet, dan itu jenis-jenisnya itu beda-beda. Ada yang pendidikan, ada yang bahas tutorial, ada juga yang bahas tentang Facebook, bahkan ada juga tentang vlog harian sendiri, dan ada juga video anak-anak saya gitu seperti itu. Oke. Nah itu dibedakan nih, udah sesuai segmen berarti ya. Oke. Nah itu bagaimana sih awal mulanya Mas Rudi itu mau membuat konten? Apakah memang itu datang sendirinya itu dari Mas Rudi, atau mungkin ada teman yang ngajak, atau terinspirasi dari mana? Betul, ya. Jadi saya ini terinspirasi dari saya kan dulu sebelum YouTube ini blogger dulu nih. Oke. Jadi saya ngeblog dulu. Nah ternyata saya lihat di blog itu ternyata prosesnya agak lama. Iya. Jadi saya beralih profesi ke YouTube karena dia lebih cepat. Itu mulai dari saya melihat dari grup-grup Facebook. Benar dari menghasilkan nih uangnya nih. Nah sebenarnya saya mulai di situ. Dan saya belajar otodidak, tidak ada mentor, tidak ada temannya. Jadi otodidak aja begitu belajarnya. Dan alhamdulillah dalam jangka 1 tahun itu bisa berhasil monet gitu. Oke. Tapi memang ada basic Mas ya. Maksudnya itu di komputer gitu, di bidang IT gitu. Tidak ada sama sekali ya. Bahkan dulu ya satunya apa? Saya dulu ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris iya. Oke. Bahasa Inggris, dan itu tidak saya tahu dah kan. Saya kan belajar karena YouTube ini kan hanya bikin video ngupload aja kan. Terkait cara optimasi SEO itu belum saya ke situ. Nah, setelah saya berhasil monet, baru saya ikut kelas online. Ada kursus online. Itu ada 4 saya ikuti untuk mempelajari SEO ini gitu. Nah, sehingga baru kita optimasi dan mulai bikin channel baru, 1 tahun 1 channel, 1 tahun 1 channel. Oke. Berarti itu ada tahapan ya. Dari ada tahapan. Jadi channel pertama itu tentang apa, Mas? Yang pertama itu tentang ini sangat menarik nih. Itu tentang P3K. CPNS. Iya, oke. CPNS. Dan kenapa dia cepat naik itu kan dulu. Ceritanya gini, tahun 2019 itu kan ada open rekrutmen CPNS nih. Nah, jadi saya buat video saat itu cara daftar CPNS. Jadi itu dia langsung naik. Sehari bisa dapat 5.000 subscriber. Gitu. Jadi hanya sekedar tutorial saja ya, bagaimana caranya orang daftar, apa saja yang dipersiapkan kan gitu. Iya betul sekali. Oke. Nah, sederhana itu. Tapi kan saking banyak guru yang bodoh kan. Iya. Jadi sehari itu sampai ratusan viewsnya itu saya dapatkan. Oke. Berarti ada enggak ya, maksudnya itu pas baru Mas Rudi ini mau mengembangkan itu riset-riset dulu gitu loh. Misalkan kayaknya konten ini akan begini loh peminatnya, atau memang langsung mulai saja gitu Mas Rudi, atau ngeriset dulu ini kayaknya ini loh yang dibutuhkan pasar, atau memang ya sudahlah saya langsung aja jos saja gitu, atau gimana itu triknya? Bisa dong dari teman-teman Guru Dana ini mau tahu lah kira-kira itu, supaya ya siapa tahu mereka kan ingin seperti Mas Rudi yang berhasil lah di YouTube ini. Ya dulu awalnya saya sama kayak itu pemula rata-rata, jadi jos saja gitu. Itu saya langsung upload saja. Jadi saya tidak optimasi, tidak melakukan riset, langsung saya upload. Tapi di situ menangnya saya itu adalah di momen, karena menangnya di momen. Ya, jadi bebadosan sudah. Kampanye begitu aja gitu kan. Videonya tidak dioptimasi, tapi banyak yang views karena momen. Oke. Ya berarti anggap aja sebenarnya SEO itu sebagai bonus lah ya. Jadi setelah melakukan, kemudian momen itu memang lagi orang butuh-butuh banget kan. Lagi butuh-butuh banget. Nah akhirnya
apa ya, akhirnya orang maulah gitu ya nonton. Oke. Setelah itu bagaimana? Nah, ada enggak itu Mas Rudi ketika apa baru-baru buat itu merasa apa ya, stuck ya, atau memang lancar-lancar aja gitu Iya. sehingga kan tercipta yang 10 ini. Iya, iya, Kalau iya. sudah 9 itu bisa monet, wah luar biasa sekali kan gitu. Betul. Ya tentu apapun yang kita lakukan itu melalui proses. Oke. Rasa jenuh, rasa stuck itu pasti ada. Oke. Ah, itu makanya YouTube itu kita harus melihat data analitiknya. Oh, oke. Jadi kita harus try and error. Sama seperti kita kuliah, sekolah itu ada try and errornya. Jadi ada masa stucknya. Nah di situ kita harus pahami. Oh ternyata rata-rata penonton ini di video saya ini kurang minatnya. Oh, oke. Oh tapi di video saya yang sebelah dia kencang minatnya. Nah di situ kita pelajari. Oh ternyata konsepnya begini, dia bedah nonton. Di sini dia enak nonton. Nah di situ kita buat video baru dengan konsep yang sudah banyak Oke. views. Iya. Oh, berarti tidak ada yang kebetulan, nah, jadi memang ada rasionalitasnya lah gitu ya. Oke. Ya, nah sekarang ini kalau ada yang nanya misalkan Mas Rudi nih, bagaimana sih caranya misalkan ini ngelola 10 channel. Nah, terus bagaimana itu caranya membuat video sehingga itu konsisten gitu. Nah, kebanyakan teman-teman itu penyakitnya di sini Mas Rudi. Betul. Nah, jadi apa kira-kira yang bisa Mas Rudi bagi ini tentang Mau itu? tahu aja tuh mau tahu banget. Aku tahu banget lah pastilah ya. Karena pastilah gitu ya. Iya iya. Ah, Baik ya ini memang saya melakukan sebuah riset. Kenapa saya bisa memproduksi banyak video dalam Video. satu hari dan mampu mengelola 10 channel. Ini kita harus bentuk dulu motivasi kita apa. Oh, oke. Jadi di studio saya yang kecil itu 1x1 itu ya. Jadi saya bikin motivasi itu saya pampangkan misi saya. Jadi saya taruh gambar mobil di situ. Wow, Ya. oke. Jadi target saya jadi harus bisa mendapatkan mobil ini. Oh, Nah, oke. ketika terbentuk motivasi seperti itu, maka tidak akan ada rasa untuk mengeluh. Oh, Jadi harus capek powerful. itu ya bisa direduksi gitu ya. Nah, Oke. Dan saya caranya itu menjadwalkan video-video saya di channel itu. Yang Oh. 10 channel itu kita jadwalkan sebulan, 2 bulan. Oh, Sehingga ada waktu untuk mengerjakan channel yang belum terjadwal. oke. Oh, berarti gitu ya, Nonya. Berarti pembuatan video itu sekaligus di hari tertentu gitu, Mas ya. Jadi tidak perlu harus apa namanya satu video itu misalkan satu hari terus tetap itu berlanjut, enggak ya. Oh, terkadang. Nah, terus kalau Mas ini buat video dalam satu hari itu berapa, Mas? Kalau yang 10 kan berarti logikanya ya kira-kira minimal 10 lah gitu ya. Betul. Jadi saya buatnya itu minimal itu 30 video sehari. Oke. 30 video sehari untuk mengisi kadang-kadang itu satu channel, Oke. kadang-kadang untuk 2 channel dan seterusnya. Oke. Jadi saya produksi itu tentu dengan dasar riset dulu. Oke. Apa nih keyword-keyword yang stabil selama 5 tahun terakhir dicari sama orang dan judulnya itu evergreen. Dibutuhin sama banyak orang, maka viewsnya stabil, subscribernya stabil, dan tentu pendapatnya juga stabil kita dapatkan. Oke. Oh, berarti memang harus ada ilmunya, Mas ya. Betul, Jadi harus ada ilmu. ya kalau pengalaman saya sih Mas itu apa namanya mulai mulai bergelut ini di YouTube ini ya segitu-segitunya yang nonton gitu kan. Oh, ternyata memang punya ilmunya gitu ya. Ada Oke. rugu-rangenya gitu, Oh, ragi-rangenya. oke. Ragin lah kira-kira ya kalau bahasa kita gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian itu rata-rata Mas itu dari channelnya Mas itu yang 10 itu butuh berapa lama itu dimonet gitu. Gimana? Karena yang kita tahu itu kan 4.000 Mas ya anunya, apa Iya. namanya? Jam tayangnya. Kemudian subscriber berapa di YouTube? 1000 subscriber. Oh, minimal 1.000 ya. Oke. Itu gimana Mas? Itu berapa waktu yang dibutuhkan? Iya, sebenarnya di sini ada 2 kategori ya. Ada YouTuber garis lurus, ada YouTuber garis bengkok. Oh, gimana tuh? Kalau kita garis bengkok, itu bisa kita mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu dengan cara menggunakan akun banyak. Oh, Nah, tapi itu kan tidak disukai sama YouTube. Oh, oke. Nah, kalau garis putih YouTube-nya itu dengan cukup mengoptimasi SEO yang tadi, mulai dari videonya, dari judulnya, tag-nya, dan pendukung-pendukung lainnya. Nah, itu yang paling powerful karena kita bermain di penelusuran YouTube. Oh, oke. Jadi kita main di situ, ketika kita muncul di halaman pertama, itu kan biasa klik pertama tuh. Nah, kita dapat views, orang merasa terbantu, maka orang tanpa kita minta subscribe, mereka akan minta subscribe. Oke. Oh, ya berarti harus yang lempem-lempem aja lah gitu ya. Jadi memang harus yang sesuai dan natural lah gitu kira-kira Mas ya. Oke, baik. Itu butuh waktu berapa lama?
Ini kan belum terjawab ini. Ya butuh waktu ini bervarian. Tergantung market dari niche tema yang kita bahas. Contoh misalkan saya mau bahas TikTok nih. TikTok kan di Play Store yang mudah itu 0,5 M. Setengah M loh. Nah kalau saya bahas itu bahkan bisa dari kurang 1 bulan bisa dia tembus untuk berhasil monet yang tadi itu. Dalam 1 bulan ya dengan market di Play Store yang mudah itu 0,5 M. Nah, misalnya kita bahas dari masalah-masalah orang kan, karena kan orang pemula ini kan tidak paham bagaimana cara untuk gabung di TikTok affiliate, daftar di TikTok Shop, cara buat akun, verifikasi email. Nah, kita harus memahami masalah-masalah mereka itu dan kita sebagai kreator memberikan solusi. Baik. Nah, maka tidak cukup dari 1 bulan itu bisa berhasil. Intinya begini ya, jadi membuat konten itu memang harus sesuai dengan kebutuhan pasar berarti Mas ya. Nah itu artinya kan kita harus banyak tahu yang jadi konten kreator ya. Iya, jadi kalau enggak tahu ya gimana gitu ya. Benar. Oh iya. Oke, kemudian kalau alat ini Mas. Nah, kita kan kalau tadi kan berbicara tentang konten ya ini. Nah, kalau alat itu perlu canggih enggak Mas atau perlu standar atau mungkin enggak pakai sama sekali ya gitu. Betul. Sebentar ya, saya jawab ya. Saya jawab. Ini kebetulan saya bawa HP. Ya HP saya yang pertama saya nyalakan dulu kan dah. Ini tamparan keras nih buat teman-teman yang hanya nunggu alat baru bisa mau monet ya. Nah, sebentar kita taruh di sini. Oh iya, mantap. Nah, ini alat saya kan dah dulu. Ini 2 tahun saya pakai Redmi 3S. Baru saya bikin video 3 video itu harus ngapus dulu baru bisa buat video lagi. Full memori ya? Iya, full memori. Ini saya pakai 2 tahun nih, jadi tidak akan saya jual dia nih, tidak akan saya hilangkan karena jadi kenang-kenangan kan dah. Redmi 3S loh. Ya. Nah ini yang saya pakai dulu. Jadi kalau kita menunggu alat baru lengkap semua maka tidak akan jalan-jalan kita. Jadi gunakan seadanya semampu kita karena dari situ akan kita belajar dan termotivasi seperti itu. Berarti itu harus lebih besar motivasi lah timbang harus alatnya lebih besar gitu ya. Betul sekali. Bagus. Nah berarti kan tidak terlalu berpengaruh mengenai alat lah ya, asalkan motivasi yang harus kencang. Baik. Oh ya sekarang ini sudah ini dapat dari YouTube ya. Jadi kalau sudah 100.000 subscriber itu kita langsung dikirimin begini ya. Dikirim sama Mbak Susan dari YouTube-nya sendiri. Dari YouTube. Gimana rasanya? Alhamdulillah sangat senang sekali ya. Karena inilah terbukti sebagai reward dari YouTube kita dikasih. Jadi konten kreator itu memang di sini dia. Konten kreator itu akan diakui dia kalau sudah mendapatkan 100.000 subscriber. Nah, ini sedikit kayak legalitas atau sertifikat lah kayak gitu. Hanya ini ya, enggak ada embel-embelan uang gitu dikasih. Enggak ada. Cuma ini saja ya. Ya, cuman ini bisa gini karena bisa digadaikan di bank. Bisa. Itu peraturan 2022 ini bisa digadaikan tapi harus terdaftar di HAKI karena kita itu. Harus punya hak kekayaan intelektual gitu ya. Sekarang itu berarti tidak Pak Jun ya. Sekarang tidak hanya buku yang bisa di HKI-kan gitu. Semua karya kreator itu ya. Baik. Nah, kemudian ini kalau tadi kan konten sudah kita bahas nih Mas. Kemudian alat-alat apa saja yang digunakan kan tidak perlu harus premium lah gitu ya ataupun platinum lah ya. Jadi seadanya saja kan bisa kita jalan. Nah, Mas ini kan yang saya tahu ini kan punya komunitas ya, punya komunitas YouTube Lombok gitu. Nah, ya dari aktivitas itu kira-kira Mas bagaimana respon teman-teman itu yang gabung di sana itu? Di masalah komunitas ini pertama awal terbentuknya dari pengalaman saya pribadi nih kan. Dulu kan saya tidak punya mentor nih, tidak ada tempat saya bertanya waktu itu. Jadi saya sedih sekali kan dah. Jadi terbentuklah komunitas ini di pikiran saya bagaimana saya membangun komunitas biar tidak mengalami seperti saya dulu. Jadi pada berpemula ini ada wadahnya. Wadahnya untuk mencari motivasi, untuk bertanya ketika ada kendalanya masalah YouTube ini. Nah, terkait masalah waktu di situ langsung kita bina. Dan itu free. Jadi saya prinsipnya adalah bagaimana menjadi manusia yang lebih baik gitu dan bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga kita minimal udah bisa dapat amal jariah dari situ. Nah, bahkan kemarin kan saya tahu itu kan dari teman juga dari Pak Jun bahwa ini ayo gabung komunitas yang digagas ternyata itu
sebenarnya kan satu lingkungan lah gitu ya, jadi nggak jauh-jauh amat. Oke, baik. Nah, kalau apa ya, dari pengalaman komunitas itu memang ada rasa kebahagiaan gitu ya, ada rasa puas sendiri gitu ya ketika kita bantu banyak orang gitu ya. Oke, tapi yang saya mau tanyakan ini Mas, ini yang juga mewakili teman-teman mungkin ya, Iya, ya. itu pernah ikut pelatihan ya? Ya di samping memang otodidak, itu kan tadi pernah ikut kursus gitu. Iya, iya. Nah, kalau boleh jujur itu kira-kira kalau kita belajar lewat lewat kelas-kelas yang dibuka orang itu, berapa sih budgetnya gitu? Oh iya. Hmm. Iya, jadi memang saya ikut tuh udah 4 kursus. Oke. Ada kursus SEO juga yang bahasa Inggris. Mm-mm. Jadi itu total total biaya dari yang sekian kursus saya ikut itu adalah 8 jutaan kan. Oke, yang satu. Yang semuanya. Oh, yang semua. Karena ada yang bayar kursusnya 700, ada yang Oke. 399, Hmm. ada yang 1 juta juga. Oke. Gitu. Jadi bervarian ya kan. Mm-mm. Nah, jadi itu dan itu masih lifetime dia. Oke. Jadi ada kita bisa akses Mm-mm. lewat member area. Oh. Nah, gitu. Jadi di sana kelebihannya, makanya kita di YLC ini juga ada kelas online-nya juga. Oh, Jadi dari oke. rangkaian yang sudah kita ikuti kursus itu, kita rangkum sesederhana mungkin Oke. dengan dunia orang-orang NTB gitu. Mm-mm. Jadi mereka bisa ikut di situ, belajar lewat kelas itu ada 44 video dari versi basic sampai versi premium di situ Oh, oke. kelasnya. Ya, oke. Nah, jadi itu ya teman-teman sahabat Guru Dana yang lagi baik hatinya yang menyaksikan channel ini. Jadi memang untuk melakukan sesuatu itu kan memang udah modal dengkul gitu. Jadi memang ya butuh pengorbanan. Ya, jadi memang harus ada finansial itu yang harus rela kita sisihkan untuk kita investasi. Tapi kan investasi itu Mas Ali ya. Oke. Nah, sekarang itu berapa kelas yang Mas ini sudah buka di LC? Di LC itu kita ada 6 program unggulan ya kan. Oke. Pertama itu ada namanya YLC Goes to School. Oke, Jadi kegiatannya mengadakan seminar gratis ke sekolah-sekolah, memberikan pelatihan kepada anak-anak ini bahwa Oke. ini loh pentingnya melek digital ini, Oke. literasi digital. Kemudian YLC Goes to Campus. Oke. Sudah ada 5 kampus kita sudah seminarkan ya Oke, di baik. kampus berikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa ini tidak hanya mengandalkan menjadi ASN saja, mohon maaf ya. Oh, oke. Jadi karena dari sekian tahun itu ada banyak sekali kan yang wisudakan, mau dikemanakan mereka. Nah kita berikan Betul, pelatihan betul. seperti itu. Lalu ada namanya Pasjum, pasukan Jumat. Oh, oke. Ya, jadi kita Gimana? berbagi nasi setiap pagi Jumat Oh, alhamdulillah. kepada orang-orang kaum duafa, anak yatim kan lah. Setiap pagi Jumat. Karena itu sio langitnya. Oh, Jadi ada sio oke. bumi sama sio Sio langit. langit, oke. Jadi habluminallahnya Jalan. nasnya jalan. Jalan, oke. Nah itu sio langit sama bumi. Lalu yang keempat itu ada namanya kelas offline. Kelas Oke. offline masih direncanain, posisinya itu di Mataram. Oke. Kemudian ada kelas online, namanya kelas ilc.com. Oke. Nah, kemudian yang keenam itu sejenis kayak ini, apa namanya? Kayak bimtek gitu kayak yang tadi kan. Oke. Jadi kita bimbing teman-teman yang masih Baru-baru bingung, ya maksudnya. kita temu gitu, kita kasih masalah dan alhamdulillah sudah merasa terbantu dari yang kita lakukan. Oke. Berarti kan sudah banyak ya. Nah, ini bisa nyaingin tuan guru lah ya kira-kira gitu ya. Kalau hitung-hitung apa namanya? Investasi Akhirat, ya akhiratnya gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, terus bagaimana tuh kalau respon istri? Iya, ini ini yang lucu perlu ini, ini. lucu ini. Nah, gimana ini? Iya, jadi sebelum saya mau dulu itu lucu sekali kan. Gimana gimana? Saya boleh cerita dikit ya. Iya, boleh pasti Jadi lah. pertama saya YouTube pas saya pakai HP ini dulu, itu ya Allah ya, jadi dari internal itu tidak percaya dengan saya, menghina, menghujat, tidak bisa apa-apa dia ini, dia hanya bisanya begini kan. Jadi benar-benar sehingga ketika saya mendapatkan itu saya jadikan motivasi. Dulu kan saya tidak punya wifi itu di rumah, Oke. jadi saya pergi ke tempat kopi nongkrong, hanya Nyodok lah gitu ya. bikin voucher. Nah, Oke. dan lucunya itu kan saya saking seringnya di situ ya, Iya. saya pesan kopi aja duduk itu 12 jam. Jadi yang punya kafe ini kan marah, Oke. cengkel gitu kan, apa dikerjain orang ini jam-jam bikin wifi gitu kan. Diomelin saya pakai surat.
Oke. Mungkin dia malu kan. Jadi saya tertampar sekali waktu itu dan saya balas juga pakai surat gitu. Itu jadi saya pindah lagi ke kafe yang lain gitu. Jadi malu saya ke sana kan. Itu saking hujan itu saya cari waktu. Oke. Dan pada akhirnya istri juga tidak, istri support sih, cuman belum percaya gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya setelah monet baru mereka percaya. Setelah gajian $100 itu, maka saya traktir orang-orang yang mengucilkan saya itu, termasuk istri gitu. Saya pakai untuk traktir makanan, baru mereka percaya. Sekarang dia tuh apa, kalau istri itu senang atau khawatir, Mas? Alhamdulillah senang. Sangat senang sekali, bahkan ini khusus satu channel untuk belanja dia. Oke. Satu channel dia khusus. Oh, berarti ini senang lah posisi istri ya. Enggak khawatir tapi kan? Iya. Ya, karena yang saya tahu itu kan semakin banyak nih, kayaknya ini nanti banyak penghasilan suami saya mau nikah lagi gitu kan. Oh, enggak berarti ya? Nah, makanya kan enggak ada kekhawatiran itu ya. Karena kalau pulang-pulang nanti biru gitu kan. Nah, itu makanya kan. Oke, baik. Oke. Nah, berarti kalau sekarang ya pastilah kalau sudah ada hasilnya kan, ya enggak mungkin lah kalau sekarang itu istri akan mengekang dan sebagainya, malah support gitu ya. Sudah punya keluarga, Mas? Alhamdulillah sudah punya, sudah 2 tahun, baru satu biji. Iya, satu. Ya, Cowok cewek? cowok masih. Oh, cowok. 3 tahun rencana mau kita sekolahkan di sini, di SD unggulan gitu. Oh, SD unggulan. Oke, jadi SDU ya. Nah, Ya, semoga saja lah ya. Oke, nah ngomong-ngomong nih Mas, ini ngomong-ngomong tentang konten sudah, kemudian alat-alat sudah, nah kemudian cerita-cerita yang agak apa ya, unik dan sebagainya kan sudah tuh. iya. Ya enggak. Nah, kira-kira apa yang kepingin Mas targetkan ini kira-kira 5 tahun ke depan itu dari aktivitas konten ini? Pertama yang saya targetkan pertama untuk diri saya sendiri dan komunitas, tentu saya akan meninggalkan nama yang baik. Nah, saya pengen dikenal sama teman-teman bahwa ini loh yang sudah membantu dalam dunia YouTube. Kemudian target saya dalam 5 tahun terakhir, ini kan umur saya baru 32 nih. Nah, jadi sebelum saya umur 40 tahun itu saya harus bisa mengupload 20.000 video. Itu di satu channel, di semua channel? Di semua channel. Di semua channel. Total semua 10 channel itu. Nah, ketika sudah berhasil 20.000 video itu kita upload dengan judul yang evergreen, artinya dibutuhin setiap hari sama orang, maka posisi saya sudah aman, sudah bisa pensiun, sudah bisa menghasilkan dari 20.000 video situ. Jadi setelah 40 tahun saya sudah pensiun, tinggal saya fokus ibadah aja gitu. Oh, alhamdulillah. Oke. Itu target saya. Dan memang menjanjikan ya. Iya. Sekarang posisinya ASN enggak? Honor. Oh, masih Iya, mohon maaf kalau boleh sebutin gaji di honor itu saya gajinya sebulan 50.000. Jauh itu berlipat-lipat di YouTube ya. Iya, tapi tidak kita tinggalkan. Oke, ya. Nah, sekarang apa yang Mas ingin sampaikan ini ke teman-teman kita itu yang masih fresh tenaganya kira-kira. Nah, kalau kita lihat Mas ini, kalau kita lihat statistik ya, NTB itu tidak kurang dari 25.000 kira-kira ya. Jadi 20 lah, 20 sampai 25.000 itu sarjana yang diproduksi tiap tahun. Nah, kan ini apa namanya, peluang kerjanya itu kan ketat sekali Mas itu ya, enggak? Dengan tentu dengan kapasitas yang harus kita miliki memang. Nah, kira-kira apa yang Mas itu mau sampaikan itu terkait dengan konten ini ke apa namanya, ke anak-anak muda? Teman-teman muda ya, ya betul sekali. Jadi sahabat-sahabat yang dimana saja berada, buat pemuda yang sangat apa namanya, sangat tahu. Jadi sekarang adalah zamannya. Zamannya bukan untuk menjadi scroller saja, tapi menjadi kreator. Jangan menjadi penikmat, jangan menjadi orang konsumtif. Ya, jadi kita harus mengkreasikan, karena kanda video yang menurut kita sederhana itu menjadi luar biasa di mata orang. Dan diri kita adalah konten. Diri kita adalah konten. Kita bisa kontenkan diri kita dengan bermanfaat dan dengan konsep, jadikanlah karyamu itu jalan menuju ridhonya. Iya. Berarti apapun yang kita kerjakan itu harus memang kita kembalikan kalau itu adalah ibadah gitu ya. Baik. Itu mungkinnya apa namanya bisa melejit itu karena kan ada apa namanya, ada tangan-tangan Tuhan yang bantu lah, Ada intervensi lah. Iya, Intervensi Tuhan. Oke. Baik, sahabat Guru Dana dimanapun Anda berada,
konten tentang YouTube mungkin kita akan akhiri. Ya, kita akan ketemu nanti di part berikutnya. Kita akan coba berbicara panjang lebar tentang tentang mekanisme hal-hal yang teknis, bagaimana caranya untuk mengembangkan YouTube dan sebagainya. Nah, di pertemuan ini dengan dengan ketua YLC berbagi hanya dulu sepintas tentang YouTube, bagaimana memulai YouTube. Nah, untuk hal-hal yang teknis, bagaimana caranya mengelola, kemudian konten apa saja yang akan menjadi peminat pasar, itu nanti kita akan bicarakan di sesi berikutnya. Saya Guru Dana, teman-teman sekalian, seperti biasa, dan tamu saya pada hari ini Mas Rudi ya. Terima kasih Mas Rudi sudah bisa menghadirkan banyak manfaat untuk teman-teman. Semoga ini akan tentu membawa kontribusi yang lebih ke teman-teman. Saya Guru Dana, salam.